Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ngobrol santai dengan akal sehat, saling berdiskusi, memberikan tambahan wawasan kepada kita berdasarkan kitab suci dan diaplikasikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Hari ini judul yang kita akan diskusikan adalah tumbal nyawa. Ongkos iblis, setan menolong manusia. Bapak Ibu, artinya apa judul yang saya buat ini? Artinya bahwa iblis setan itu tidak pernah bekerja secara gratis. Di dalam iblis setan memenuhi keinginan manusia. Dia selalu minta bayaran yang bisa-bisa nyawa sebagai tumbalnya atau sebagai bayaran yang dia minta. Bapak Ibu, kita mesti tahu ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tuhan itu tidak mudah-mudah mengabulkan doa kita. Sebab di samping Tuhan memberikan dengan kasih, dengan tulus ikhlas, Tuhan juga melihat apakah yang kita minta itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita bersama keluarga. Jika hal itu tidak, oleh Tuhan pasti tidak dikabulkan. Sehingga banyak anak-anak Tuhan orang Kristen sempat datang kepada gembalanya. Dan mereka bertanya, Pak Pendeta, saya kurang setia apa kepada Tuhan? Saya sudah berdoa kepada dia 5 tahun, bahkan 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Namun Tuhan belum mengabulkan doa saya. Maka seorang pendeta akan memberikan jawaban. Ibu, Bapak, bersabar. Tuhan tahu yang baik yang akan diberikan kepada Anda. Nantikan Tuhan punya waktu istimewa yang akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Artinya Tuhan tidak bisa kita atur. Tetapi Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktunya yang terbaik untuk Anda dan saya dan keluarga. Namun berbeda sekali jika seseorang minta tolong kepada iblis setan roh jahat. Iblis setan roh jahat sebagai penyesat selalu memanjakan manusia. Manusia minta apa saja, iblis setan bisa secara instan memberikannya. Catatannya satu, asalkan harganya dibayar. Artinya, iblis setan memberikan keinginan manusia secara transaksional. Jadi, jika Anda pernah mendengar video seorang mantan dukun santet kemudian mendapatkan perintah dan dia bilang, untuk menyelesaikan tugas ini saya butuh waktu 3 bulan, selesai. Artinya apa? Dia pasti minta tolong kepada iblis setan, karena dengan waktu yang 3 bulan ini tadi, saya langsung berkesimpulan,
Ini sifatnya transaksional, ya. Oleh karena itu, ini akan memakan korban, yaitu tumbal. Bapak Ibu, sebelum kita membahas sesuai dengan kitab suci yang nanti akan kita diskusikan, kita melihat lebih dulu dari saudara-saudara kita lainnya yang suka bermain dengan tumbal dan lain sebagainya, karena mereka minta tolong kepada iblis setan, yaitu ketika seseorang minta pesugihan. Silakan Pak Fran ditampilkan. Saat melakukan penyucian ini, pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mati dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Setiap orang yang meminta pesugihan harus bersedia untuk memberikan tumbal nyawa setiap tahun. Hal itu guna melanggengkan kekayaannya. Tumbal yang diminta adalah nyawa kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengannya. Setelah melakukan serangkaian ritual, daun Dewan Daru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Dari mitos yang beredar, daun Dewan Daru mampu memberikan kelancaran rezeki dan memberikan uang gaib setiap harinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah sedikit video yang kita ambil untuk sedikit memberikan gambaran bahwa ternyata mereka yang minta tolong kepada roh jahat agar supaya mereka bisa menjadi sugih atau kaya ini tadi, harus melakukan ritual-ritual tertentu. Dan di dalam ritual itu tadi, mereka akan mengadakan perjanjian, mengadakan ikatan dengan roh-roh jahat itu tadi, dan ada syaratnya, yaitu harga atau ongkos atau tumbal yang harus dibayar, yaitu nyawa. Padahal iblis setan seringkali membohongi manusia. Orang itu bisa kaya, tetapi mungkin kekayaan yang dinikmati oleh seseorang tadi adalah kekayaan jatah daripada anak cucu cicit mereka juga. Sehingga orang yang minta tolong kepada roh jahat, keturunannya itu seringkali kita lihat mereka menderita dan menghadapi kesulitan hidup yang tidak pernah terputus-putuskan. Sebab ayat Alkitab juga bilang bahwa kesalahan bapak, kesalahan orang tua itu akan kena kepada anak-anaknya, keturunannya, sampai keturunan ketiga maupun keturunan yang keempat. Bapak Ibu, sejak mula ketika Tuhan berfirman, kemudian firman Tuhan ditulis dengan jari Allah sendiri di dalam dua loh batu, itu dia sudah bersabda di dalam Ulangan pasal yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Ayatnya yang pasal 5, ayatnya yang ketujuh. Yang berkata demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lanjut. 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bapak Ibu, Tuhan sudah berfirman seperti itu sebagai peringatan karena Tuhan tahu bahwa di dunia ini tadi ada iblis setan yang oleh manusia bisa juga disembah. Nah, oleh karena itu dia sudah memperingatkan jauh hari sebelum manusia itu datang kepada iblis setan, menyembah iblis setan dan mengadakan ikatan di dalam hidup keturunannya kepada iblis setan untuk menjadi hamba iblis setan. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau lihat justru di dalam kehidupan raja-raja keturunan dari Yehuda, keturunan dari Daud, iman mereka juga timbul tenggelam. Tidak secara otomatis mereka setia kepada Allah satu-satunya yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Kita lihat 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1 sampai dengan 9. Ini namanya Raja Manase, ya, Raja Manase itu anaknya Hizkia. Demikian bunyi firman-Nya. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Musa, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturannya. Tetapi Manase menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Bapak Ibu, ayat yang ke-9 silakan digarisbawahi. Kenapa? Jika kita menjumpai orang yang menyesatkan, ini kebetulan yang menyesatkan adalah rajanya sendiri.
orang yang punya power, orang yang punya pengaruh, orang yang dipercaya oleh rakyatnya, itu yang menyesatkan. Maka Tuhan itu juga sedih oleh karena Manase. Oleh karena itu, ketika ada pembicara, pendeta yang menyelewengkan firman Tuhan, kita pun punya kewajiban untuk mengusir mereka karena mereka adalah serigala yang hendak membinasakan domba-domba milik Kristus. Bapak Ibu, hati-hati ya, sebab apa yang dilakukan oleh Manase ternyata apa? Dia mencontoh bangsa-bangsa lain yang menjadi musuh orang Israel yang oleh Tuhan sudah dihalau, diusir ya. Mereka melakukan dengan menyembah dewa-dewa Baal. Dan ini ditiru oleh Manase. Dia tidak seperti Hizkia papahnya ya, yang setia kepada Tuhan sehingga ketika dia harus divonis mati oleh Tuhan, dia berdoa menangis kepada Tuhan dan oleh Tuhan umurnya diperpanjang 15 tahun. Tetapi Manase ini menyakiti hati Tuhan. Bahkan di dalam ritual-ritualnya karena dia menyembah kepada dewa-dewa Baal lewat dukun-dukun ini tadi ya, peramal, pemanggil arwah, ahli sihir dan lain sebagainya, dia mengorbankan manusia, yaitu anak-anaknya sendiri dan orang-orang lain dijadikan sebagai korban kepada dewa Baal agar supaya permintaan dia itu dikabulkan. Di dalam video tadi lihat, tumbal itu diminta katanya setiap tahun. Nah, saudara, hati-hati karena Tuhan juga berfirman ya, sudah memperingatkan di dalam Ulangan 18 ayat 9 saya bacakan, mulai ayat 9. Saudara, Anda lihat ya, Ulangan 18 tadi mulai ayat 9, judul bacaannya serem. Bertenung dan bernubuat. Ya, bertenung dan bernubuat. Ayat 9 mulai. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung. Petenung itu tukang santet. Seorang peramal. Seorang penelaah itu tukang nujum. Seorang penyihir. Seorang pemantra. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, Bapak Ibu, hati-hati sekali. Orang boleh saja memakai nama Tuhan Yesus sebagai pembungkusnya. Tetapi jika dia melakukannya itu berani memastikan, untuk tugas ini saya butuh waktu 3 bulan. Selesai. Pastilah ini transaksional ya, sebab Tuhan tidak bisa kita atur. Tuhan punya waktu sendiri ya. Tuhan punya waktu istimewa buat mengabulkan doa saudara dan saya. Tetapi jika orang memastikan
ini pasti minta kepada iblis setan. Nah, Bapak Ibu, resikonya apa sekarang? Buat si dukun, ya, peramal, petenung, penelaah, ya, ahli nujum, ahli santet, seorang penyihir, dia tidak ada risiko apa-apa. Karena dia memang dipakai oleh iblis setan menjadi alatnya, menjadi hambanya untuk menyesatkan semakin banyak orang, semakin iblis setannya senang. Bahkan iblis setan bisa menambahi kuasa sehingga dia bisa menjadi lebih hebat dengan maksud dan tujuan supaya lebih banyak lagi orang percaya dan disesatkan. Dia bisa keluar-keluar, saya dipakai Raja Manase, saya dipakai Raja Ahas, saya dipakai orang hebat, orang top, dan lain sebagainya. Dia bisa menjadi lebih terkenal. Supaya apa? Yang disesatkan jumlahnya akan semakin banyak. Tetapi resiko itu ditanggung oleh siapa? Oleh orang yang minta tolong lewat dukun tersebut. Yaitu Raja Manase. Dia harus kehilangan anaknya, laki-laki atau perempuan. Dipersembahkan dengan dikorbankan di dalam api. Dia harus mempersembahkan nyawa-nyawa orang lain. Rakyatnya yang dikorbankan. Atau mungkin kerabatnya yang punya hubungan darah. Agar supaya permintaannya dia kepada iblis setan itu bisa dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, yang sifatnya transaksional, Anda tinggal cermati. Yang minta kepada dukun tersebut, ya, apakah selang 10 tahun masih bisa hidup happy dalam damai sejahtera? Saya pikir mereka harus bayar dengan tumbal nyawa. Bisa nyawanya sendiri, bisa nyawa kerabatnya, atau umur mereka seharusnya itu bisa mencapai 90 tahun, tetapi oleh karena mereka mengabdi, minta kepada iblis setan, usia mereka itu bisa diperpendek. Sebab ada dua perkara. Iblis setan minta ongkos, minta bayaran. Kedua, Tuhan membenci mereka yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga dengan demikian orang ini menjadi orang yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Sebab apa? Lihat apa yang terjadi di dalam hidup Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3. Ayat 9 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 14. Ceritanya begini, ya. Salomo ditanya sama Tuhan, "Salomo, kamu mau minta apa kepada aku?" Di dalam sebuah mimpi, ya. Ketika pertama kali Tuhan menjumpai Salomo. Salomo tidak sehebat pendeta zaman sekarang, pembicara zaman sekarang yang bisa ke surga ketemu Tuhan. Ini Salomo hanya di bumi mimpi ketemu Tuhan, ya. Nah, firman-Nya bilang begini. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan. Perhatikan, atau nyawa musuhmu. Garis bawahi, atau nyawa musuhmu. Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya
Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Bapak Ibu, padahal Tuhan sudah menanyai Salomo. Salomo, kamu mau minta apa? Silakan kamu minta kepadaku. Artinya, pasti oleh Tuhan permintaan Salomo akan dikabulkan. Ternyata Salomo cuma minta hikmat dan kebijaksanaan, pengertian untuk memutuskan hukum supaya dia bisa menjadi raja untuk menghakimi umatnya yang besar jumlahnya. Nah, saudara, ternyata apa? Ini menyenangkan hati Tuhan. Apalagi Tuhan bilang, wah, ternyata kamu juga tidak meminta nyawa musuhmu. Nah, saudara, lihat. Artinya apa? Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan ini sesungguhnya Tuhan senang kepada anak Tuhan yang tidak ingin membunuh lawannya. Sebab Tuhan pun adalah Allah yang tidak suka membunuh orang yang jahat sekalipun. Tetapi dia senantiasa menanti orang-orang fasik berbalik dan bertobat kepada dia. Nah, Bapak Ibu, hati-hati bahwa di zaman sekarang ada begitu banyak yang palsu sekalipun dikemas di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi tadi saya katakan, yang datang kepada iblis setan pasti melakukan tugas itu secara transaksional. Untuk tugas ini, saya butuh waktu 3 bulan. Selesai. Ini transaksional. Ya, iblis setan itu selalu memberikan, mengabulkan keinginan manusia asalkan harganya dibayar. Tetapi ketika kita minta sama Tuhan, terkadang 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 20 tahun belum dikabulkan. Dan kita tahu Tuhan pasti akan memberikan kepada kita yang terbaik untuk keluarga kita sesuai dengan kehendaknya dan waktu Tuhan. Penutup saya sebelum kita diskusi 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Inilah buktinya ya. Tuhan memberkati, mengabulkan doa kita. Dasarnya adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 yang firmannya berbunyi demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, huruf besar, Tuhan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, nyanya besar. Saudara, jika Anda adalah anak Tuhan, Anda pasti tahu ketika Anda minta nyawa musuh lawanmu, nyawa orang yang kau benci sekalipun, Tuhan pasti tidak akan kabulkan. Dan sebagai anak Tuhan, Anda pasti, saya yakini, Anda juga tidak akan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan satu tanggapan di dalam diskusi ini? Ada Pak Michael, ada Pendeta Beni Susanto, Pak Randy, Bu Maria Titin, juga ada Pak Gunawan, Pak Timothy, Pak Sugiono. Silakan siapa yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Pak Rudi dulu mungkin, silakan Pak Rudi. Yang lain dulu, Pak. Oke, Pak Beni silakan Pak Beni. Daerah desa kan banyak klenik, Pak. Mic-nya masih ditutup, Pak.
Pak Michael ada? Pak Randy? Ya, kebetulan saya hidup di gunung ya Pak ya. Iya, banyak orang sakti. Itu sekarang kita sering temui memang antara orang jualan aja, jualan pasar loh Pak. Itu Iya, pakai magic, pakai magic. pakai Itu penglaris ya. paling kecil pasar loh Pak itu. Saya Betul. mau tanya ini, zaman kita masih kecil, itu mungkin dari pihak-pihak orang-orang tua zaman dulu itu banyak Pak ya, yang Ya, mengorbankan kekayaan itu demi kekayaan itu orang tua itu banyak mengorbankan anaknya itu mungkin nggak meninggal tapi jadi on gitu loh Pak. betul, banyak tergantung dengan Termasuk kekayaan. salah satu itu Pak. Iya, Itu saya betul, Pak. temui teman saya sekolah dulu, adiknya itu jalan tuh kayak ya maaf kayak asu gitu loh kalau keluar. Iya, iya, Apa itu termasuk salah satu pengorbanan anak Pak? iya. Iya, Pak Randy, saya jawab dulu. Apa yang dibayar tentunya itu berlaku rego gowo rupo, ya. Ada harga, ada barang. Tergantung sekarang kekayaan yang Anda minta itu gedenya seperti apa. Sehingga bicara tentang transaksi ini tadi juga bicara tentang berapa besar ongkos yang harus dikorbankan. Jadi memang betul apa yang Pak Randy katakan, terkadang ada orang-orang yang seperti itu mengorbankan. Yang paling gampang itu adalah kerabatnya yang masih punya hubungan darah, bisa anak, ya, laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya, ya. Itu bisa dikorbankan nyawanya atau ya kesehatan fisiknya. Ya, iblis setan selalu minta seperti itu. Dan kita ngelihat terkadang ada yang on, yang kadang ada jalannya seperti anjing dan macam-macam, ya. Dan itu karena apa? Orang-orang tidak beriman itu datang minta tolong dengan iblis setan sesuai dengan keinginannya secara transaksional. Padahal kita sebagai anak Tuhan itu dijamin oleh firman Tuhan. Kita baca Bilangan 23 ayat 23. Jadi kalau Anda menghadapi iblis setan, tidak perlu cari tempat khusus. Anda di rumah saja berdoa sudah bisa. Tidak, kalau serangan iblis setan santet, itu memporak-porandakan rumah Anda itu pasti tidak mungkin. Karena apa? Firman Tuhan menjamin. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Yakub dan Israel itu satu orang, namanya dua, ya. Mantra tidak bisa, tenung tidak bisa, itu sudah dijamin. Jadi kalau Anda melawan kuasa jahat, iblis setan, tidak usah cari tempat. Anda di dalam kamar sendiri bersama keluarga, menyatukan hati, berdoa bareng-bareng, itu malah hebat. Gitu loh. Ya, tidak usah cari tempat yang lain. Wah, nanti bisa menghancurkan kaca. Omong kosong. Ya, Anda ini adalah orang yang percaya dengan firman Tuhan atau dongeng. Ini loh Alkitab. Kalau Anda adalah orang yang cinta dengan Tuhan, otomatis Tuhan lindungi Anda. Sama seperti ketika seseorang menjadi orang yang kaya, dia akan lindungi anaknya berangkat sekolah, pulang sekolah, bermain-main, dia akan jagai. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa.
keluar masuk pintu rumah kita, kita dijagai oleh dia. Dia mengutus malaikatnya mengiring kita sampai ke tempat tujuan, dan di tempat tujuan malaikatnya mengelilingi kita, menjagai kita. Ayatnya ada. Demikian Pak Randy, terima kasih. Mungkin Pak Sugiono sudah buka kamera. Silakan Pak. Shalom. Shalom Pak. Selamat Shalom. malam Mbak Roni ya. Malam. Bapak Jadi tinggal di mana saya ini Pak? ya Bapak tinggal di mana ini? di Kupang Jaya Pak, Surabaya. Oh, Kupang Jaya. Oh, dekat Ya, sama saya. Silakan Pak. Ya. ya. Undangan Begini, saya Pak Roni. Oh ya, terima kasih Pak Rudi. Ya. Gimana Pak Sugiono ya? Jadi saya itu dulu tante saya itu pegawainya PT Bentul Pak. Oh ya, Ya, Bentul Malang ya. Bentul Malang, almarhum sudah. Jadi tante saya Ya. itu pernah cerita, Iya. dia pernah lihat bosnya Bentul itu doa di sana, enggak tahu agamanya Ya. Kristen atau Kristen ya, katanya. Terus Tapi enggak anu Pak, maksudnya enggak ke Mbajukon, enggak, cuma habis berdoa, mungkin dia kelenteng Pak. Jadi habis berdoa, dia tidur di sana, mimpi kelihatan kondisi enggak punya Bentul duit. ya. Dia mimpi ada Bentul banyak satu lapangan lah, itu dibuat merek Pak, rokok. Iya. Nah, akhirnya Bentul kan sukses Pak, jaya dan sukses. Iya. Tapi ya enggak tahu Pak. Jadi karena saya dulu juga kerja di Bentul Pak, di Kapasari sana. Iya. Itu perusahaan katanya salah urus, anaknya main properti di New Zealand atau apa gitu. Sehingga Iya. kreditnya Bentul yang harusnya cash flow-nya itu lancar, dipakai dipakai untuk properti. Akhirnya Bentul tidak bisa nyicil, akhirnya dijual gitu. Akhirnya habis ya gitu juga. Nah, soalnya saya cerita ini karena ada kawan saya dari Ambon, kalau tidak merokok Bentul pusing dia Pak. Iya. Rokok merek lain dia tidak cocok. Nah, Iya. ya itu mungkin tidak tahu apa karena mungkin di sana itu ada, karena Gunung Kawi terkenal dengan pesugihan. Ya, menurut Pak Roni bagaimana? Terima kasih Pak Perusahaan yang Sugiono. sudah jaya bisa habis saya. Iya, iya. Pak Sugiono, kita kan tidak tahu apakah pemilik Bentul yang tidur saat itu di Gunung Kawi hanya sekedar tidur tanpa mengadakan transaksional, atau mereka itu sengaja datang untuk mengadakan ikatan. Ya, Nah, itu yang kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu, jadi kan kita tidak bisa menghakimi. Oh, ini karena ini kan kita nggak ngerti. Iya. Jadi kalau kita hanya ke sana, Pak, hanya karena apa? Kita ingin udaranya seger, ya. Kemudian kita ingin, ya, kalau sore, ya, kita ingin makan ketela yang apa itu, yang manis itu Pak, yang kulitnya ungu itu tadi, itu kan enak Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, kita tidak ada apa-apa kok. Ya. Dan ada gerejanya Pak Roni, ada gerejanya di sana. Gereja di sebelah kiri, ya, menuju ke Pesarean, kurang 5 km itu ada GPDI. Saya pernah layani di situ. Ya, itu jemaatnya ada 100 lebih lah. Ya, nah, di situ ada gereja. Nah, kemudian ketika kita di sana tanpa ada niatan bertransaksi dengan roh-roh jahat dan lain sebagainya, pastilah kita tidak ada ikatan apa-apa. Mimpi itu wajar-wajar saja kita terima, ya. Terus kemudian tentang kenapa perusahaan ini kemudian mendadak bisa habis, ya. Perusahaan bisa habis tidak harus, ya, peristiwa-peristiwa rohani, tetapi bisa juga peristiwa biasa. Karena apa? Mismanagement itu bisa. Ya, karena apa? Tuh lihat, yang semestinya kredit itu untuk memperbesar atau membuat cash flow-nya perusahaan itu jadi lancar, kalau ini diambil, kemudian padahal ngutangnya itu supaya cash flow-nya lancar, ya otomatis cash flow-nya kan jadi kembang kempis. Iya, jadi properti, dijual tidak laku. Terus kemudian properti ini kan terkadang ada harga, tidak ada pembeli, kan begitu? Iya, betul. Iya, tidak termasuk barang yang mudah dijual, walaupun catatannya
Ada, oh ini harganya sudah sekian loh, yang beli siapa? Kan begitu. Nah, bisa saja ini terjadi masalah ya. Tetapi hati-hati. Alkitab sudah jelas menulis ya. Kutuk. Kutuk itu adalah dosa dari seseorang yang tidak segera diselesaikan ya. Itu nanti akan berbuah. Dosa ini berbuah, sifatnya negatif ya. Menjadi dosa yang semakin banyak, berbuah semakin lebat, itu kena kepada tadi yang sudah saya bacakan, keturunan ketiga, keempat. Nah, kutuk itu tanpa alasan, itu tidak akan kena. Maksudnya gimana? Kalau saya pergi ke Gunung Kawi, hanya cari udara segar, berarti saya kan tidak ada ikatan dengan yang lain-lain. Tidak ada alasan kutuk itu kena saya. Tetapi kalau saya ke sana sengaja, saya cari tahu, ya, iblis, setan, roh jahat, nah, untuk diajak transaksi, lah ini kutuk bisa masuk. Sebab Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang demikian, sebab di dalam firman-Nya pertama kali diberikan kepada manusia, itu kan ada di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-7. Jangan ada Allah lain daripadamu kecuali aku. Demikian Pak Sugiono, terima kasih. Melanggar hukum. Iya, melanggar hukum, betul. Ada yang lain Pak? Terima kasih. Terima kasih. Barangkali yang lain, silakan Pak Rudi. Sudah bisa ngasih komen pendapat Pak Rudi, silakan. Belum saya Pak Roni. Belum ya, oke, Iya, enggak apa-apa. Pak Michael silakan. Saya tanya lagi Pak Roni. Silakan Pak Randy, silakan. Ini saya flashback kembali tahun 90-an Pak ya. Silakan Pak. Saya pernah ke Gunung Kawi waktu pertama kali. Kita kan dari agama bukan Kristen latar belakang. Iya. Begitu kita mulai masuk Kristen, kita kan belum ngerti banget firman Tuhan. Iya. Dan itu sudah dibaptis di Protestan lah ya, anggapan gitu ya. Saya ke Gunung Kawi waktu itu memang sengaja pengen diajak sama teman join ya. Teman join ini kan, saya punya teman join ini kan seorang suhu terkenal di Surabaya. Iya. Ya, jadi saya, kakak saya sama suhu yang terkenal di Surabaya, kita join Pak. Iya, oke. Awal-awal saya kan belum tahu, jadi saya punya keinginan waktu itu beli mobil Verosa Pak. Verosa, 90-an itu. Iya. Nah, saya minta di situ. Kalau memang bisa beli mobil Verosa dalam 3 bulan ke depan, saya akan punya nasar gitu loh ya. Iya. Ngomong sama pengantar itu, saya akan ibaratnya bayar mahar gitu loh ya, bayar mahar, kaulnya dibayar. Iya. Nah, gitu, mahar apa kaul nggak ngerti. Kaul sama mahar sama. Nah, jadi dia bilang, ya Anda doa aja di depan makam ini, Anda semua gitu. Ya benar, memang terjadi. Tapi saya pikir itu hasil jual carry kita kasih jual, kita pakai jadi uang muka. Akhirnya saya jual Verosa itu. Sebenarnya sih begitu, tapi karena sudah kadung minta ya. Iya. Setelah beli itu 2-3 bulan kemudian istri saya teringat omongan kita waktu di Gunung Kawi itu. Kamu pernah ngomong minta gini. Gimana? Saya biarin loh, kita jual, kita ganti mobil kan dengan itu sebagai uang muka. Ini kan kita nyicil, walaupun setahun nyicilnya. Dia bilang, tapi enggak, kita takut loh, jangan loh, kita mendingan bayar mahal, dia bilang gitu. Iya. Akhirnya ya saya pergi kembali ke Gunung Kawi, saya ketemu lagi, saya bayar. Apakah itu sudah selesai, sudah putus semua Pak?
Roni. Saya minta. Oke, saya terangkan dulu Ya. masalahnya Pak Randy ya. Makasih, Pak. Bapak sudah dibaptis karena belum mendalami kitab suci ya. Tuhan bisa maklum, orang bisa salah ya toh. Anda datang ke sana, Anda berdoa sengaja minta. Sengaja minta kalau dalam 3 bulan. Nah, lihat ya. Kalau dengan bukan Tuhan, itu selalu transaksional. Ya, Anda berani ngajukan, Pak, sekian, sekian, sekian. Itu selalu transaksional. Tetapi kalau dengan Tuhan, selalu bilang seperti Tuhan Yesus. Terjadilah jangan karena kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu. Ya, beda ya. Ya, Tuhan Yesus memberikan teladan ini untuk membedakan apakah Anda berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta atau kepada kuasa lain, Allah huruf kecil, Allah lain. Nah, terus kemudian dari permintaan Pak Randy tadi, padahal Pak Randy sudah pakai otak yang benar, pikiran yang benar. Loh, ini dari pickup yang saya jual, tak pakai untuk uang muka, kemudian saya nyicil. Dapat Verosa, saya nyicil. Berarti yang dimintai tadi kan tidak kasih. Sesungguhnya kan tidak kasih. Tetapi oleh karena Anda sudah datang ke sana, istri mengingatkan, Pak, hati-hati loh. Ini bahaya. Lebih baik daripada risiko, lebih baik dibayar saja. Nah, ketika Pak Randy membayar, iblis setannya itu sudah ngomong apa? Randy, kamu adalah hambaku. Kenapa? Karena Anda datang dengan persembahan. Atau mungkin datang dengan sajen-sajen. Atau Anda datang dengan selamatan-selamatan. Itu adalah korban-korban yang Anda bayarkan. Menunjukkan bahwa dia itu lebih mulia. Karena Anda datang dengan persembahan. Ya, orang yang menganggap si A Melkisedek lebih mulia, maka Abraham datang dengan persembahan persepuluhan. Kita mengagungkan Tuhan, maka kita datang dengan ucapan syukur dengan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sama, hukumnya sama. Berarti tanpa sadar, Pak Randy menghamba kepada ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, sekarang ini saya sudah putus atau belum setelah saya bayar? Justru ketika Pak Randy bayar ini tadi, Pak Randy mengikatkan diri. Gimana sekarang saya bisa putus? Yaitu jika Pak Randy sudah tidak datang ke sana lagi, Pak Randy menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhannya bilang, gelap dan terang tidak bisa jadi satu. Ketika Anda melakukan kebenaran, sesungguhnya Pak Randy sudah menjadi anak-anak terang. Dari gelap pindah ke terang, sehingga gelap tidak berkuasa lagi. Tetapi berbeda kalau Pak Randy ini masih terkadang ragu-ragu, ya, secara berkala, setahun sekali atau 2 tahun sekali, Pak Randy balik ke sana lagi bilang, Mbah, jangan marah ya Mbah, ini saya agak telat, ini saya bawa korban lagi, bawa persembahan lagi. Berarti Anda tidak pernah lepas. Dan ini, nah itu jangan sampai. Dan Anda akan dibenci oleh Tuhan. Tetapi ketika Pak Randy murni jalankan firman Tuhan dalam hidup, Anda tidak punya ikatan dengan orang ini lagi, dengan kuasa gelap ini lagi. Oleh karena itu kemudian muncul, ini mumpung ada pendeta-pendeta ya, muncul ada menu ya, menu pelayanan, yaitu pelayanan kelepasan. Sebetulnya pelayanan kelepasan itu apa tuh? Pelayanan kelepasan adalah ketika seseorang terikat dengan kuasa-kuasa tertentu, terikat dengan kutuk-kutuk tertentu yang dia tidak mampu melepaskan dirinya sendiri, itu dibutuhkan orang lain untuk membantu melepaskannya.
Sama seandainya seseorang ya itu sedang ditangkap, disekap. Kalau dia tidak mampu lepas dari sekapan, dia butuh orang lain untuk menolong. Tetapi kalau dia sendiri mampu lepas dari sekapan, dia bisa lepas sendiri tanpa bantuan orang lain. Prinsipnya sama. Demikian pula ketika kita ada di dalam kutub, kalau Anda mampu hidup kudus, itu terputus sendiri. Anda tidak butuh bantuan orang lain, ya. Tetapi jika Anda ternyata hidupnya masih benar, belok lagi, Anda butuh bantuan seseorang. Boleh pendeta, boleh orang-orang benar, orang-orang kudus, walaupun bukan pendeta, untuk membantu melepaskannya. Caranya gimana? Anda diskusi sama dia, kemudian berdoa bersama. Anda berdoa lebih dulu, Anda ngakui apa saja yang Anda pernah berbuat, sehingga Anda terikat dengan janji-janji dengan Allah huruf kecil, Allah lain, kuasa-kuasa lain. Nah, dari situ Anda mulai berkata bahwa mulai hari ini saya tidak mau lagi terikat dengan kalian. Sebutin satu-satu. Saya tidak mau, saya sudah tidak punya hubungan lagi karena saya ingin menjadi anak Tuhan Yesus. Dan biarlah mulai hari ini Roh-Mu yang kudus ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, tinggal di dalam kehidupanku karena aku ingin hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Nah, setelah itu yang melepaskan mulai berdoa. Iblis, setan, kuasa gelap yang tadi sudah disebutkan satu-satu, engkau sudah tahu hari ini bahwa ya si A tadi sudah tidak mau lagi terikat dengan segala perjanjian yang pernah dibuat dengan kalian. Kalian tidak berhak atas jiwa anak ini. Kalian tidak berhak atas orang ini di dalam semua segi kehidupannya. Karena hari ini pula dia telah memilih menjadi anak Yesus Kristus Tuhan. Anda doakan, selesai, jangan lupa dikasih tahu. Hai kamu dek, pak, bu, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sebab ketika kamu berbuat dosa lagi, kamu mengulang lagi masuk kecomberan. Begitu loh. Kamu nanti akan bau lagi. Dan akan terikat dengan kuasa-kuasa lain. Kamu harus mulai hidup di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus. Demikian Pak Randy, ada yang lain? Terima kasih Pak Randy, barangkali ada yang lain. Siapa Pak Michael? Ada Bu Liani, Pak Gunawan. Ya, shalom, selamat malam. Shalom malam Pak Michael. Ya, ini kebalikan dari pertanyaan Pak Randy tadi. Ya. Justru orang-orang yang ngaku anak Tuhan, Pak, hamba-hamba Tuhan, melakukan amal. Yang melakukan buat nubuat itu kan amal, Pak, namanya. Terus yang terjun di fengsi, itu kalau bisa dilihat di YouTube ada banyak, Pak. Itu anak-anak Tuhan. Dan ada yang naik turun surga, kayak naik turun gunung udah Pak, kayak tai celup. Ini hukumnya bagaimana menurut Pak Roni? Ini anak-anak Tuhan sendiri nih Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Pak Michael, saya luruskan dulu. Nubuat sama ramal itu beda. Nubuat yang benar itu adalah Tuhan menyampaikan pesan lewat seseorang yang dipercaya. Zaman dahulu, ketika Tuhan akan bicara dengan salah satu bangsa, dengan Israel ini tadi, lewat Musa. Ya, Musa, kamu mesti ngomong sama Israel demikian. Sebab apa? Nabi ini adalah kepanjangan lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sama, harus persis, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi kepada bangsa tertentu atau kepada raja, orang pangkat. Oleh karena itu, Nabi berisiko ya dibunuh raja, dibunuh orang pangkat karena apa?
kata-kata aslinya Tuhan itu disampaikan. Tidak boleh diperhalus, tidak boleh. Harus langsung ngomong apa adanya. Makanya banyak nabi yang mati. Begitu loh ya. Itu. Nah sekarang nabi tidak ada. Yang ada adalah karunia nubuatan. Ya, tetapi harus diuji. Kalau nubuat itu tidak terjadi, yang ngomong ini pasti nabi palsu. Begitu loh ya. Berarti bukan nubuat, Pak. Lu buat, Pak. Lu buat. Ya, lu buat. Ya, lu buat. Kemudian ramalan itu bisa pakai alat-alat tertentu, mungkin pakai kartu dan lain sebagainya, ya, untuk mengetahui ini pakai kartu dan lain sebagainya. Itu dia meramal keadaan seperti apa, orang ini ya apa, negara ini kayak apa, itu bisa pakai kartu dan lain sebagainya. Pasti itu bukan dari Tuhan, sebab yang tadi sudah saya bacakan, ya, dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Apalagi mereka yang berkata-kata bohong, naik ke surga, turun ke surga, itu pasti bohong. Sebab apa? Surga dan neraka yang tempatnya sudah ada. Ya, saya yakini dengan iman saya, penghuninya sudah ada. Salah satunya Henok, Elia, Musa sudah pasti di sana, Abraham, Ishak dan Yakub, begitu loh. Tetapi keadaan surga itu oleh Tuhan tidak pernah diceritakan. Sebab apa? Kita lihat lebih dulu. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan ini ketika dia ngobrol dengan Nikodemus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia hanya huruf besar yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, tidak ada. Orang bertanya kepada saya, Pak Roni, Henok dan Elia naik ke surga atau tidak? Saya bilang jelas mereka berdua naik ke surga. Tetapi konteks yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3, ya, ayat 13 tadi adalah yang naik ke surga kemudian turun kembali ke bumi itu tidak ada. Ya, tidak ada. Lah pendeta-pendeta zaman sekarang itu kan naik turun, pasti bohong, begitu ya. Nah, zaman sekarang pun ada pembicara, ya, nggak tahu ini sekolahnya Alkitab di mana. Dia katakan, nanti akan saya bahas videonya. Dia bilang ada 2 orang, ya, yang belum pernah mengalami kematian, yaitu Henok dan Elia. Kata orang ini. Ketika dia di surga, 2 orang ini menjumpai orang ini. Ya, kemudian menceritakan apa yang akan terjadi sampai dengan dunia berakhir. Luar biasa loh. Sampai dunia berakhir. Tetapi apa yang diceritakan, orang 2 ini pesan, Anda jangan ceritakan kepada jemaat. Kan lucu kan? Iya, ini kan konyol. Lah ngapain lu cerita kan begitu? Wong cerita sih gak oleh diomong nih, diceritakan, gitu loh. Dan pembicara ini bilang nanti Henok dan Elia akan turun kembali ke bumi dan mengalami kematian di bumi. Nah, nantikan ya pembahasan video ini di dalam video saya sesuai dengan kitab suci. Pertanyaan Pak Michael, ya, pertanyaan Pak Michael. Bagaimana dengan orang itu? Kalau mereka itu pendeta-pendeta itu ternyata palsu, ya toh? Nah, kita buka aja Alkitabnya. Tadi kan saya sudah bacakan Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 kan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya.
Ulangan 18 mulai ayat 20 sampai 22 untuk mengetahui resikonya apa mereka terhadap Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan dengan segenap isinya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, yaitu nubuatan palsu, ramalan palsu, atau yang berkata demi nama Allah lain hanya huruf kecil. Ya, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Garis bawahi, hukumannya mati, Pak Michael. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Tidak usah takut, tabrak terus, hajar terus. Itu nasihat firman Tuhan. Demikian Pak Michael, sudah terjawab? Iya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Michael. Mungkin. Silakan, barangkali ada yang lain. Pak Benny, ada tidak Pak? Ya, pertanyaannya gini Pak. Iya. Seringkali dipertanyakan, tapi saya juga sudah punya gini. Apakah orang Kristen kalau kutuk itu kan sudah ditanggung sama Tuhan Yesus? Mati Tuhan Yesus kan terkutuk. Iya. Jadi, manusia ini kan sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Iya. Tapi pertanyaan kenapa? Maksudnya gini, kenapa orang Kristen masih percaya kutuk? Iya. Oke. Sudah? Ya. Pak Benny, kutuk itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke atas kayu salib. Betul ya? Ya. Berarti kutuknya tidak ada. Sama seperti papa, nebus sertifikat di bank. Sertifikatnya balik. Pertanyaan saya, lek anak nakal iso digadekne lagi enggak? Ya makanya bisa. Ya, betul ya. Dia, lek digadekne lagi kutuknya yang ngiket lagi loh, Pak. Nah, makanya kalau dia buka sinyal, kutuknya masuk lagi. Iya. Kutuknya akan ngiket Kalau lagi, orang Pak. Kristen, iya. Nah, makanya kalau dia buka sinyal, iya. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menolong perempuan yang berzina, kita mesti ingat kalimat terakhir yang dia nasihatkan, dia bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Sampai kapan? Sampai entek. Sampai akhir hayat. Itu tadi. Oleh karena itu tadi, di dalam pelayanan doa kelepasan, saya kan juga ingatkan. Peringatkan orang itu. Pak, Bu, Dek, kamu jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Supaya apa? Dia tetap hidup di dalam terang pimpinan rohnya yang kudus. Hati-hati, orang yang sudah pernah kena kutuk, itu sama dengan orang alergi. Ya, bisa-bisa dosa yang lama itu sok kumat. Hati-hati. Ya, hati-hati. Iblis setan ini masih suka mengingatkan bahwa kamu dulu di situ kan enak. Begitu, hati-hati. Oleh karena itu, kita mesti waspadai. Sama, orang ini pilek gara-gara apa? Kena udara dingin. Gara-gara kena debu. Dikasih obat, sembuh. Otomatis kalau ada hawa dingin, ada orang bersih-bersih debu, jangan di situ. Nanti kamu pilek lagi. Mesti bijak.
Apalagi Pak Ben? Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih. Ada yang lain sebelum kita berpisah? Pak Gunawan ada? Tidak ada. Pak Rudi ada? Enggak, Pak, lain kali. Oke. Oke, Bapak Ibu semua dapat giliran. Kita berpisah. Kita akan berjumpa kembali pada hari Selasa. Pengumumannya tema kita ini. Silakan Pak Fran. Judulnya Gilbert Jangan Menghakimi. Kita akan kupas arti kata menghakimi itu apa, karena ada banyak orang Kristen, saya menilai, mohon maaf bicara, kurang lebih 90% tidak tepat menggunakan kata menghakimi di dalam percakapannya, sehingga membuat banyak orang Kristen salah mengartikan. Kita berjumpa pada hari Selasa di Roni Suwono Bible Study. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.